melanggar hak dia untuk berbicara. Apalagi melanggar hak dalam hal jika dia tidak bersalah. Jadi kalau kita lihat ya, masyarakat saja semuanya ingin tahu bagaimana dan rasanya ikut terbawa. Apalagi Peggy sebagai orang yang langsung terkena. Lalu kita lihat sampai seberapa jauh sih Peggy tahu. Jadi pertama, Peggy tahu pasti dia berada di mana pada saat itu. Tahu pasti dia terlibat atau tidak. Tapi dia juga melihat, dia dapat informasi dari kuasa-kuasa hukumnya. Dia dapat informasi dari TV. Jadi dia juga bisa melihat kan, kira-kira apakah ini mirip, rupanya mirip sehingga dia salah ditangkap, atau sebetulnya beda sekali. Bisa dibayangkan kok beda sekali atau mirip, itu akan sangat berbeda. Kalau mirip dia beranggapan bahwa dia sial. Mungkin sial, mungkin juga tidak, mungkin juga sengaja. Tapi kok berbeda jauh, maka dia yakin sekali bahwa ini permainan. Permainan di mana dia tidak salah, tapi dipersalahkan demi, kalau kata Peggy, untuk tumbal. Tapi yang kebiasaan itu biasakan untuk kambing hitam disiapkan. Jadi kalau kenapa kok tidak dilihat, diperlihatkan, ini loh Peggy yang lama, ini Peggy yang baru. Apakah rupanya memang mirip? Sekarang kita lihat yang Peggy yang seawal diberitahukan, kan sudah ada ciri yang khas. Ciri khasnya itu terutama di telinganya yang berlubang dan sekarang dijahit. Jadi itu kan suatu ciri yang sangat khas. Sedangkan pada Peggy yang sekarang, yang sedang ditahan, ciri itu tidak ada. Belum lagi rupanya yang satu putih, yang satu gelap. Jadi ini kan suatu perbedaan yang sangat nyata. Yang sama hanya namanya. Nama itu yang sama itu banyak sekali. Kita cari lebih banyak lagi, pasti akan ketemu nama yang sama. Jadi yang kita bayangkan adalah Peggy itu sangat stres bahwa dia tidak salah, kenapa dipersalahkan. Itu sesuatu tekanan yang sangat besar. Apalagi yang ditakuti apa? Kalau dia nanti harus menggantikan Peggy yang awal dan akhirnya hukuman mati, bagaimana? Dia juga melihat ibunya juga sedih, jelas akan terbawa. Lalu dia sebagai seorang yang akhirnya membiayai keluarga, tidak bisa membiayai. Jadi dampaknya ini luar biasa. Masalah kesalahan penangkapan dari Peggy. Dan sampai sekarang, polisi belum berhasil meyakinkan bahwa Peggy ini adalah Peggy yang salah. Tapi kalau kita lihat awalnya, kan sudah ada fotonya. Bagaimana mungkin foto itu awal sudah salah? Itu kan sudah betul-betul diperhitungkan, betul-betul dicari siapa yang salah, kemudian jadi DPO. Ibu bilang siapa yang salah. Tapi kalau orang merasakan tanda kutip secara fisik tidak bersalah atau dugaan bersalah, ibu melihatnya gimana? Apakah harus terbuka dengan kesalahan atau kebenaran dia? Ya, jadi jelas bahwa kalau kita tidak bersalah, kan kita kesal sekali. Masa kita dipersalahkan? Jangankan masalah besar begini, masalah kecil saja, kalau kita tidak bersalah dipersalahkan, kan kita kesal. Tapi kalau masalah kecil, kita masih bisa memaklumi. Apalagi kalau masih ada alasannya, walaupun bukan kesalahan kita. Tapi di sini kan masalahnya luar biasa besarnya. Masalah risiko bahwa dia bisa saja hukuman mati. Karena sebelumnya dari kepolisian juga sudah memperlihatkan ini suatu perbuatan yang sangat kejam. Dan bicara kejam, bicara kesalahan, tapi secara naluri atau hati, Peggy yang sekarang
untuk membenarkan bahwa salah atau tidaknya. Ya kan, secara ibu melihat psikis mental di penjara, dia melihat dalam tanda kutip ini memang kebenaran dia sendiri untuk mempertahankan, dan dia mengajukan pra peradilan melalui kuasa hukum. Jadi ini kan suatu untuk, ya siapa tahu dia kan, kita misalnya kita ada sesuatu, kita kan coba jalur hukum. Ini juga mencoba jalur hukum. Bisa dibayangkan kalau jalur hukum ini tetap tidak berhasil. Berhasil saja, itu masih membawa dampak. Itu sama seperti seseorang yang kecil terus saja dipukul. Akhirnya bagaimana besarnya? Kan membawa dampak pada kepribadiannya. Ini juga kebetulan Peggy memang sudah dewasa. Tapi persoalannya kan terlalu berat. Sampai penjara. Kalau sampai penjara, tetap merubah kepribadiannya. Kita lihat pada orang-orang yang akhirnya dipenjarakan walaupun tidak salah. Dan akhirnya dikeluarkan. Begitu keluar, berdampak besar. Mereka sudah tidak punya semangat kerja lagi. Sekarang bagaimana dengan Peggy? Apakah akan terjadi hal yang sama? Apalagi Peggy ini seorang yang menafkahi keluarganya. Lalu harus sudah putus asa berat. Secara Peggy tersangka dengan kasus ini sudah 8 tahun berjalan, akhirnya tertangkap bernama Peggy alias Peron. Itu loh, orang perdebatan ini kan Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron, ya kan? Tapi 8 tahun itu kan waktu yang lama untuk merubah kapasitas, status dia, kebohongan dia, dengan cara gimana pun itu akan mengakalkan secara garis besar, secara persis gimana ya. Jadi kita bayangkan bahwa dari awal kan sudah dicek dengan pasti siapa sih yang harus di DPO. Masa sekian lama tidak bisa mendeteksi dengan benar. Jadi kalau sudah tidak bisa mendeteksi dengan benar, lalu akhirnya Peggy Setiawan yang jadi, jelas kan merupakan suatu kekecewaan yang luar biasa besarnya, dan dengan risiko yang sangat besar juga, dengan akibat pada saat sekarang pun sudah sangat besar, maka tidak aneh jika di kemudian hari Peggy ini akhirnya sudah akan menjadi orang yang tidak kreatif seperti sebelumnya. Bicara kreatif, hasil dari 7 hari pra peradilan keputusan hakim, dugaan dia akan menjadi tersangka atau kebebasan dia, kita ngambil menggiring atau dia jadi setelah tersangka, fisik, mental dan keluarganya gimana, atau kebalik kalau dia benar-benar tidak bersalah. Sekarang dia akan tahu, kita mental itu kita lihat dari diri dia. Dia akan, masyarakat juga anggap dia tidak bersalah. Dia juga mungkin 100% anggap dia tidak bersalah. Kemudian kalau sampai tidak bersalah, kemudian dia dipersalahkan, sekarang saja kan sudah suatu stres yang sangat besar. Apalagi bisa dibayangkan dia lain daripada yang lain. Kalau yang lain masih boleh bicara, dia kan waktu itu langsung ditutup. Jadi kenapa ditutup? Jadi terlalu banyak faktor yang sebetulnya terlalu melanggar hak dia untuk berbicara. Apalagi melanggar hak dalam hal jika dia tidak bersalah. Lalu kalau memang dilakukan lie detector, kita jangan menilai lie detector sebagai suatu yang mutlak menentukan. Jadi lie detector adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh manusia pada saat dia diberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi jika seseorang yang betul-betul seorang penjahat, dia diberitahukan apapun terhadap kejadiannya, dia tidak bergeming. Dia tetap saja, dia seolah-olah tetap tenang. Tapi seorang yang misalnya dalam keadaan terjepit, apalagi dia merasa tidak punya kekuatan, maka jika sedikit saja ditanya, walaupun dia tidak salah, dia sudah ketakutan. Itu kita bayangkan, itu kan otomatis. Orang ketakutan,
karena walaupun dia tidak salah, tapi dia sangat takut dipersalahkan, sehingga terjadi perubahan pada tubuhnya, sehingga lie detectornya itu akan terjadi terbalik. Jadi kalau pada manusia pada umumnya memang tidak masalah, tapi jangan pada penjahat besar atau orang yang sedang dalam tekanan yang berat atau jiwa mentalnya lemah sekali. Ibu melihat dari sisi baik, itu dari sisi pembunuh yang sudah terbiasa disebut nakal, yang sudah terbiasa mau hal biasa. Tapi kalau secara ibu melihat seorang Peggy itu gimana Bu? Biasanya kan orang kalau memang udah biasa membunuh, dia udah biasa dengan apapun yang terjadi. Gimana? Kita lihat dari segi masalah geng motor. Geng motor itu berbeda daripada preman jalanan. Kalau seorang geng motor, dia harus memimpin anak buahnya dan dia harus punya kekuatan untuk melindungi anak buahnya. Kalau preman jalanan, dia tanpa kekuatan uang, tanpa kekuatan apapun, dia bisa dengan keberanian. Misalnya dia berani membunuh, maka kekuatannya menjadi dia seorang pimpinan dari kelompok preman tertentu. Tapi di sini kan secara psikologis sebetulnya juga apakah pernah ada seorang ya yang posisinya tidak punya kekuatan, tidak punya uang, tapi dia jadi pimpinan geng motor. Jadi terlalu banyak hal secara psikologis juga sebetulnya tidak masuk akal atau perkecualian dari semua perkecualian yang ada. Kan semua ada kriterianya. Kalau misalnya kita lihat seorang yang sangat lemah, kemudian kita anggap, oh membunuh dengan tangan, kan itu juga nggak mungkin. Jadi kita lihat kemungkinan itu terlalu kecil sebetulnya. Tapi tetap dipaksakan. Secara dipaksa, enggak benang merah terjadinya sesuatu di keputusan hakim, gimana Bu? Menerima nggak dengan keputusan apapun yang terjadi? Sekarang kita melihat bahwa terkadang keputusan hakim itu di luar nalar kita. Tapi kita itu, masyarakat juga sekarang kan mau ikut menilai. Dan masyarakat juga melihat banyaknya hal yang dilakukan secara salah. Jadi ini mungkin saja terjadi kesalahan. Itu yang membuat Peggy ketakutan. Kalau Peggy yakin bahwa tidak akan terjadi kesalahan, mungkin dia sangat tegar pada saat sekarang.